Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Bismillah. Kita akan lanjut topik pembahasan kita ke bagian kedua dari listening comprehension. Baik, kita akan lanjut ke strategi berikutnya. Sebelumnya di bagian 1 kita sudah membahas 3 strategi awal, yaitu focus on the second line, kemudian apalagi find the synonyms, betul. Yang ketiga apa lagi? Avoid the similar sound. Nah, kita akan lanjut ke strategi keempat, yaitu draw conclusions about what, who, and where. Intinya apa? Inti di sini adalah find the clues. Cari keywords, cari petunjuknya. Oke, contohnya seperti apa? Oke, contohnya. Oke, seperti biasa, key information-nya adalah you need to draw the conclusion, you need to predict who is probably talking, what will she probably do next, where does the conversation probably take place. Oke, jadi kira-kira seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum kita mendengarkan audionya, recordingnya, akan lebih baik jika kita bisa making a prediction. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira pertanyaannya seperti apa. Gimana cara memprediksinya? Dengan membaca pilihan jawabannya. Contoh ya, kita tutup dulu ini recordingnya. Kalian bisa lihat di sini ada pilihan jawaban. A newspaper editor, a police officer, a teacher, a student. Kira-kira kalau pilihan jawabannya berhubungan dengan orang seperti ini, yang ditanyakan apa? Oke, that's right. Bisa jadi pertanyaannya ini, who is probably talking? Nah, dari situ kita bisa mulai mengatur strategi untuk menemukan keywords yang berhubungan dengan orang. Nah, dari situ kita harus cari petunjuknya apa, kata-kata yang diucapkan apa. Oleh sebab itu, kita bisa nih menebak kira-kira yang ngomong itu siapa sih. Oke, contoh ya. The example. On the recording, you will hear, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Okay, the man, you missed one homework assignment and a quiz. Narrator, who is the man? Oke, kira-kira jawabannya siapa? Oke, that's right. Pasti teacher. Karena ada berhubungan dengan homework, ada berhubungan dengan quiz. Nah, hati-hati. Ketika kita mencari petunjuk berhubungan dengan homework, berhubungan dengan quiz, itu juga bisa dia berhubungan dengan student. Tapi ingat, di first line dia bilang from your class. Berarti itu student ngomong ke teachernya. Jadi pilihannya adalah C, teacher. So you still need to be careful. Bukan berarti ketika kita fokus on the second line, kita harus melupakan first line, no. Tapi the second line biasanya mengandung jawaban yang sinyal-sinyalnya itu juga ada di first line. Jadi tetap fokus ke second line, tapi tanpa melupakan yang first line. Oke, contoh berikutnya. Oke, ini ada pilihan jawabannya. Sit down in the library, look for some more books, return the books to the shelves, go to the circulation desk. Kira-kira bentuk pertanyaannya apa? Apakah who, apakah what, apakah where, apakah when? Oke, that's right. Bentuk pertanyaan adalah what. Kira-kira what activity, what will the speaker do next? Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita baca, kita dengar. Are you going to read those books here in the library? Man-nya jawab, I think I'd rather check them out now and take them home.
Narrator, what will the man probably do next? Setelah ini, si cowoknya mau ngapain sih? Di situ ada kata petunjuknya, check them out. Jadi kira-kira ada tentang books, dia buku, dia library, terus dia mau check them out. Kira-kira dia mau ngapain setelah ini? That's right, dia bakal pergi ke go to circulation desk. Ya, jadi tempat librarian duduk yang kita mau minjem, mau mengembalikan buku itu namanya circulation desk ya, di perpustakaan. Nah, you need to know that, you need to be careful about the keywords, and you need to predict the answers ya. Oke, berikutnya di textbooknya nanti kita bakal baca pilihan jawabannya. At a beauty salon, at the beach, in a sandbox, at an outdoor restaurant. Okay, that's right. Jadi kira-kira bentuk pertanyaannya adalah where. Nah, sekarang kita cari petunjuknya. Are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? Ada water, ada sand. I think I need to put on some suntan lotion. Okay, where does this conversation probably take place? Ada water, ada sun, ada suntan lotion. Kira-kira di mana? That's right, at the beach. Jadi di pantai ya. Jadi ada mau main di air atau cuma mau berbaring di pasir aja? Kayaknya aku mau pakai itu dulu deh. Suntan dulu deh, kayak sunblock gitu, supaya nggak terbakar ya, terbakar matahari. Oke, sama ya, intinya we need to find the keywords, we need to find the clues, kita harus cari petunjuknya, cari kata kuncinya, kemudian kita harus menebak dulu dari pilihan jawaban yang ada, kira-kira nanti bentuk pertanyaan seperti apa, dan kita harus fokus ke keywords yang mana untuk menemukan jawabannya. Ini masih gampang ya, karena kita masih berkaitan dengan hal-hal yang umum. Berikutnya, kita akan berkaitan dengan sesuatu yang lebih menantang, yaitu listen for negative expressions. Kenapa saya bilang menantang? Karena biasanya jebakan Batman banyak di sini. Karena biasanya kita terlalu polos, terlalu jujur, asik. Jadi yang berhubungan dengan negative expression ini ada strategi tertentu. Jadi jebakan Batman-nya banyak. You need to be careful. Harus hati-hati. Jadi gimana sih kalau misalnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan, statement yang berekspresi negatif. Jadi, correct response to negative statement is positive statement containing a word with an opposite meaning. Jadi, biasanya jika kita berhadapan dengan pernyataan-pernyataan berekspresi negatif, maka kita harus mencari di pilihan jawabannya pernyataan positif dengan arti yang berlawanan, dengan kata yang mengandung antonim. Oke, contohnya seperti apa? Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita cari tahu dulu negative expressions itu di soal-soal akan berbentuk seperti apa. Oke, ada 3 jenis negative expressions yang biasanya muncul dalam listening comprehension. Yang pertama adalah regular negative, biasanya gampang, ada pakai kata not. Tom is not sad about the results. Not sad, happy. Ingat tadi pernyataannya, cara mencari jawabannya adalah jika pernyataannya negatif, ada not sad, pilih pilihan jawaban yang pernyataannya dalam bentuk pernyataan positif tapi dengan arti berlawanan atau antonim. Not sad, happy. Oke. Other negatives, nggak pakai not, tapi dia pakai nobody, pakai none, pakai nothing, pakai never. Nobody arrived on time. Nobody on time berarti late. Ya, pernyataannya nggak pakai kata no, nggak pakai negative expression lagi, tapi dia pakai pernyataan positif tapi dengan arti berlawanan. Sal never works hard. Never works hard berarti lazy. I'm sorry. Yang ketiga adalah negatif dengan prefixes.
Nah, ini yang harus hati-hati, karena kalau kita tidak sadar, tidak paham bahwa dengan awalan bisa menjadikan suatu kata bermakna negatif, kita bakal kepleset di sini. Jadi biasanya awalannya kayak apa sih? Biasanya pakai an, pakai in, pakai des. Misalnya kayak gini. Insane, not sane, berarti crazy. Atau bisa pakai m. Impossible, berarti not possible, berarti lawannya apa? Possible. Might happen, kayak gitu. Atau disrespect, not respect, berarti respect ya. And unaware, not aware. Jadi kira-kira seperti itu. So you need to be careful. You need to know that by adding some prefixes in front of the word, it could make the meaning become negative. Ya. Contoh soalnya langsung biar gampang memahaminya. How did they go to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman see about the trip? Ada didn't drive slowly, didn't slowly berarti not slowly berarti quickly. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi pernyataan negatif jawabannya adalah pernyataan positif yang mengandung arti berlawanan. So you need to be careful. Lanjut, tetap tentang negative expression, tapi ini levelnya naik sedikit lagi. Listen for double negative expression. Jadi negatifnya tidak cuma satu, negatifnya ada dua. Caranya gimana menjawabnya? Identify the keywords. Of course, just like biasa, you need to find the keywords first. Negative plus negative equal positive statement. Jadi negatif tambah negatif, kita cari pernyataan yang positif. Contohnya seperti apa? Seperti ini, double negative. Situation, ada dia pakai negative word, pakai no, not, none, terus ditambah dia negative prefix. Contoh, he didn't like the unclean office. Dia tidak suka kantor yang kotor. Berarti dia suka kantor yang bersih. Jadi didn't like unclean, not tambah an. Berarti tinggal coret aja not tambah an, dicoret dua-duanya. Hasilnya adalah negatif-negatif positif. Like clean office. Atau dia pakai two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Jadi implies-nya apa? They would go if it were snowing. Nggak hujan. Nggak ada salju. Jadi mereka nggak pergi ke gunung untuk ski. Berarti kalau dia bersalju, mereka bakal naik ke puncak gunungnya ya. Oke, yang ketiga pakai neither atau pakai not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Jadi intinya apa? Dua-duanya nggak suka sama filmnya. Ini yang kita maksud sebagai double negative. Jadi ada yang pakai negative word, terus ditambah sama negative prefix. Not, like, unclean office, atau dia langsung pakai dua-duanya negative verbs, atau pakai kata neither, atau not either. Ya, itu bermakna dia double negative. Jadi negative plus negative jadi positive. Oke, example. Nah, biasanya suka munculnya seperti ini nih. Biasanya tuh yang suka muncul adalah negative expression, maksudnya not, no, none, terus nanti ditambah sama prefix. Yang suka muncul biasanya seperti ini. Misal contoh ini. Oh, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Ada not, ada impossible. Not impossible. Berarti negatif not-nya dicoret, prefix-nya dicoret berarti possible. Not impossible berarti possible.
So jawabannya adalah that's right. The concert might take place. Ya konsernya mungkin diadakan. Nggak mungkin. Nah gitu kan. Jadi ada double negatif di situ. Jadi intinya pokoknya kalau ketemu double negatif, ada negatif, bisa pakai not, ada lagi dia pakai prefix, on, in. Nah, pokoknya cari artinya yang positifnya, kebalikannya. Positif yang kebalikan, maknanya kebalikan dari yang dinyatakan di audio, di recording. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang draw conclusion, kita harus bisa menebak percakapannya siapa yang ngomong, terjadi di mana, atau apa yang akan mereka lakukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, atau kapan ini berlangsung, kapan percakapan ini berlangsung, terus skill kelima adalah kita masuk ke negative expression. Jadi kalau seandainya ketemu negative expression, cari jawabannya yang positive expression tapi dengan mengandung kata yang bermakna berlawanan atau ada antonim di situ. Nah, yang ketiga adalah ketika double negatif. Kalau double negatif berarti kita harus cari yang positive statement. Negatif, positif ya. Tetap yang paling penting adalah cari keywords-nya dulu, cari petunjuknya dulu, dan kita akan menjawab dengan hati-hati ya. Cari jawaban yang paling tepat. Oke. This is the end for the second part. Oke, jadi ini adalah akhir dari bagian kedua untuk listening comprehension. Nanti kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, saya harap jika tadi penjelasan dari saya dirasa agak cepat atau emang masih ada yang bingung, masih ada yang belum dipahami, apalagi terkait negative expression, karena memang level difficulty-nya mulai naik, tingkat kesulitannya, difficulty levelnya mulai naik, tingkat kesulitannya mulai naik, jadi kita memang harus benar-benar paham. Sebenarnya kalau seandainya kita sering nonton film bahasa Inggris atau vlog atau video-video bahasa Inggris, biasanya we get used to it. Jadi kita agak terbiasa dengar itu, jadi nggak perlu pakai strategi lagi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak biasa mendengar audio percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi ekspresi bahasa seperti itu kita masih belum lumrah. Nah, itu yang harus kita latih bersama ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan silakan dicatat. Nanti silakan ditanyakan ke saya di live discussion kita. Saya harap semuanya paham untuk penjelasan di bagian kedua dari listening comprehension ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.